Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai mahasiswa, bagaimana kabarnya? Salam sehat, salam tangguh, salam kemanusiaan. Baik ya, jadi sebelum kita melaksanakan pembelajaran ya, terutama di mata kuliah teknologi informasi dalam keperawatan, perlu saya jelaskan di sini tentang rencana pembelajaran dalam satu semester ya. Oke, RPS sudah saya bagi ya, rencana pembelajaran satu semester sudah saya bagi di Classroom, Anda bisa mengaksesnya. Namun demikian, saya memandang perlu untuk disampaikan ya secara lisan, terutama nanti ada penekanan-penekanan pada bagian tertentu ya, yang itu tentu berbeda jika kemudian mahasiswa hanya membaca saja. Jadi tekan inilah kemudian yang nanti penting bagi saya untuk menjelaskan pada sesi kali ini. Baik ya, pertama yang ingin saya jelaskan adalah tentang capaian pembelajaran. Ada 4 capaian pembelajaran di sini. Yang pertama yaitu memperhatikan dan mengikuti perkembangan iptek kesehatan dan teknologi iptek ya. Baik, di sini jadi kalau kita lihat iptek kesehatan ya, bukan iptek di bidang keperawatan. Kenapa? Karena memang secara umum iptek di bidang keperawatan sangat sedikit dan di Indonesia mungkin saya nyaris mungkin ya tidak ada begitu ya. Karena itu kemudian kita ingin menyampaikan capaian pembelajaran ini adalah bagaimana kita bisa mengikuti perkembangan iptek bidang kesehatan ya. Yang paling dekat keperawatan adalah kesehatan karena keperawatan adalah bagian dari kesehatan. Yang kedua, menguasai teknologi dengan cara mampu mengoperasionalkan sistem dan software komputer. Iya, ya kalau kita berbicara tentang komputer saat ini sudah menjadi kebutuhan ya, bukan sebuah kebutuhan sekunder tapi primer, terutama bagi para mahasiswa ya, para dosen. Nah, ini tentu yang dibawa kemana-mana pasti komputer gitu ya. Nah, namun demikian tidak mustahil ya di tahap mungkin kita mengoperasikannya, kita masih bingung, kita masih belum banyak paham dan seterusnya. Nah, kita coba nanti mengenalkan ya software maupun sistem komputer itu bagaimana sih kira-kira gitu ya. Kita yang megang komputer sudah sering kali tapi nggak tahu namanya apa dan nah, mungkin kalau mahasiswa sekarang sudah cukup apa istilahnya knowing ya, sudah cukup tahu lah ya dibandingkan dengan generasi-generasi sesudahnya ya. Mungkin teman-teman saya ya mungkin sebelum saya masih banyak yang kurang familiar ya, kurang begitu apa namanya memahami tentang sistem dan software komputer itu. Baik, kemudian yang ketiga meningkatkan teknologi informasi dalam penelusuran informasi terkini. Ini penting ya bagi kita sebagai mahasiswa keperawatan ya, bagi dunia akademik karena kalau kita menyusun naskah akademik atau mungkin nanti menyusun TA tugas akhir ya, mungkin skripsi dan seterusnya, kita membutuhkan referensi yang cukup banyak, artikel-artikel research ya yang nanti akan memperkaya, dan untuk itu kemudian dibutuhkan bagaimana kita bisa menelusuri informasi itu. Nah, saya kira ini masih belum banyak ya mahasiswa, karena itu kemudian kita mencoba untuk memberikan ini sebagai capaian pembelajaran agar nanti mendukung mahasiswa di dalam proses studi. Baik, kemudian yang keempat, memberikan pelayanan kesehatan keperawatan dan perkembangan teknologi berbasis komputer dan internet. Nah, sekali lagi ya, kalau kita berbicara tentang internet saja sekarang, wih luar biasa ya, anak SMP ya, bahkan anak SD itu sudah main internet sekarang ya. Nah, gitu kan? Komputer juga demikian ya, banyak anak-anak itu yang apa namanya seringkali bermain dengan komputer dengan gadget gitu ya. Namun kemudian karena apa namanya alat ini sangat menarik, maka ya kita harus berhati-hati ya, terutama pada anak-anak ya. Namun saya yakin ya percaya semua mahasiswa berbeda dengan sudah melewati lah ya masa-masa itu ya, sehingga kita bisa memanfaatkan teknologi di bidang informasi ini dengan sebaik-baiknya. Baik, kemudian deskripsi mata ajar. Mata kuliah ini membahas pengertian dasar teknologi informasi dan aplikasinya dalam bidang keperawatan. Ya, nanti secara sekilas akan disampaikan beberapa kajian ya, bahan kajian di sini seperti konsep dasar ya, bagaimana sistem teknologi informasi itu ya. Kita mengenal dulu lebih jauh tentang sistem teknologi informasi, sistem komputer dan seterusnya.
kemudian bagaimana diaplikasikan di organisasi kesehatan, ya. Kemudian pada masing-masing level organisasi, misalnya di puskesmas, di rumah sakit, ya, dan seterusnya. Ya, bisa juga mungkin nanti dikenalkan dengan sistem kesehatan BPJS, ya. Dan masih banyak lagi aplikasi-aplikasi yang barangkali kita butuh tahu, ya. Baik, kemudian nanti, nah ini penting, ini ada etika pemanfaatan teknologi informasi, ya, TI, dan kerangka hukum. Ini yang harus kita waspadai pada masyarakat kita, ya termasuk kita sebagai bagian dari masyarakat, bahwasanya banyak di antara masyarakat itu yang dengan mudahnya share-share gitu ya, berbagi di gadget begitu, di mungkin pesan WA, lewat Twitter, lewat Instagram, ya, YouTube dan seterusnya. Namun kemudian sebagainya bisa jadi ada hal-hal yang perlu kita waspadai. Apakah ada pelanggaran teknologi informasi, ya, pelanggaran TI begitu. Dan banyak di antara mereka yang terjerat kasus hukum lantaran mereka nggak paham undang-undang atau hukum di bidang TI. Makanya kemudian ini menjadi bahan kajian yang harus dipelajari oleh mahasiswa. Jangan sampai kemudian keasikannya begitu ya menggunakan teknologi informasi dalam bentuk gadget mungkin, komputer mungkin, dan seterusnya, justru kemudian berakhir di penjara, ya, terkena kasus hukum. Ya. Baik, kemudian nanti, nah yang terakhir ini penting ya, nomor 10 ini membuat aplikasi sederhana. Nah, terus terang saja seperti tadi di awal saya sampaikan bahwasanya teknologi di bidang keperawatan itu sangat miskin ya, sangat sedikit gitu ya. Apalagi teknologi informasi. Itu sangat sedikit sekali. Makanya kemudian saya berharap dengan menjadikan ini sebagai bahan kajian, mahasiswa bisa terlecut ya. Jadi apa yang kita sampaikan mudah-mudahan menjadi trigger, menjadi pencetus ya kreativitas mahasiswa untuk mengembangkan teknologi di bidang informasi yang nanti bisa dimanfaatkan dalam bidang keperawatan. Ini luar biasa kalau kita sukses bisa mencapai kompetensi ini ya. Ini luar biasa ya. Sumbangsi Anda, kontribusi Anda di bidang perawatan itu akan sangat diakui oleh profesi. Baik, kemudian di sini ada pustaka, namun saya tidak membatasi ya, karena sumber sekarang ini ya dengan kemajuan teknologi informasi sangat banyak, di internet sangat luar biasa, di YouTube juga begitu, Anda dengan mudah mungkin belajar, menemukan satu topik dan belajar di sana. Ya, maka sekali lagi jangan membatasi dengan daftar pustaka yang tercantum di RPS ini ya. Baik, kemudian untuk pengajarnya ada 3 orang, saya Pak Arif Bahtiar ya, kemudian nanti ada Bu Hurun Ain ya. Saya yakin Anda sudah mengenal beliau ya, karena beliau mungkin mengajar di tingkat 1 ya. Pada waktu Anda tingkat 1, saya yakin Anda pernah diajar oleh beliau gitu ya. Namun kalau saya baru ya, mungkin Anda belum kenal ya. Baik, kemudian yang ketiga adalah Pak Rahmat Yudi Prabowo Eskom MT. Beliau adalah IT-nya Direktorat Poltekkes Kemenkes Malang. Beliau adalah pakar IT. Ya, kita sengaja hadirkan beliau ya belajar bersama dengan Anda agar Anda memiliki pemahaman yang utuh terkait dengan teknologi informasi ya. Beliau pakarnya di bidang IT ya, kira-kira begitu. Nah, saya tekankan juga di sini ada penilaian, ada bobot, ya, ada evaluasi maksudnya. Evaluasi dilakukan teori ya maupun praktek. Teori itu ada ujian tengah semester 25%, begitu pula dengan ujian akhir semester 25%. Ya. Kemudian prakteknya ini besar, ini 50% ya. Nah, apa dan bagaimana nanti kita akan ketemu ya dengan proyek ini ya. Baik, kemudian nilai akhir adalah nilai teori plus nilai praktek ya, maka 100%. Mudah-mudahan nanti Anda bisa sukses, bisa meraih nilai yang seperti Anda harapkan ya. Baik, kemudian jadwal kegiatan pembelajaran praktis ya. Pembelajaran akan kita mulai pada tanggal 27 Juli sampai 14 November 2020. Untuk tingkat 2A, perkuliahan dilaksanakan setiap hari Senin 15.30 sampai jam 17.10, kemudian hari Rabu 16.20 sampai 18.00 ya. Sementara tingkat 2B setiap pada hari Kamis pukul 10.50 sampai 13.50 dan hari Jumat 15.30 sampai 17.10. Ya, jumlah pertemuan untuk 2A dan 2B ini berbeda.
2A ada 9 kali per satu semester ya, sementara 2B selisih 2 yaitu 27 kali dalam satu semester. Loh, kenapa begitu Pak? Iya, karena ada tanggal merah ya. Kebetulan tanggal merahnya kok pas terletak pada jadwalnya tingkat 2B gitu ya. Sehingga kemudian jumlahnya lebih sedikit dibandingkan dengan tingkat 2A. Baik ya Saudara. Kemudian ini dari rincian, saya kira Anda bisa baca karena tidak perlu saya tekankan di sini, Anda cukup baca dan cukup paham begitu. Nah, yang perlu saya jelaskan di jadwal ini adalah di bagian akhir, mohon maaf ya, di bagian akhir itu berarti pada minggu ke 21 ya. Ya, ada masalah lagi. Bentar ya. Baik. Terputus di sini. Sebentar, kita screen share dulu, enggak apa-apa ya. Oke ya. Baik. Kita hidden dulu. Oke, kita kembali di sini. Pada pertemuan yang ke-21 inilah kemudian Anda mencoba untuk membuat sebuah aplikasi berbasis Microsoft ya. Waktunya sekitar 1 bulan atau sekitar 8 kali pertemuan pure ya. Anda tidak punya tugas, tidak punya bahan materi yang Anda perlu pelajari. Anda hanya fokus untuk mengembangkan sebuah aplikasi ya berbasis Microsoft Access ya. Nah ya, ini kira-kira 8 kali pertemuan. Jadi waktu atau mungkin Anda bisa melakukan itu di sela-sela waktu luang Anda atau memang menggunakan waktu perkuliahan ya sebagaimana yang tercantum dalam jadwal. Yang perlu saya jelaskan di sini adalah bahwa ini ya catatan ini ya, untuk pembuatan program aplikasi atau software sederhana ya, kelas dibagi menjadi kelompok yang jumlahnya sekitar 5 sampai 6 siswa. Ya, ini ya. Jadi mohon nanti mahasiswa bisa membagi diri ya, tidak perlu saya bagi ya. Cari kecocokan dengan teman Anda, dengan rekan-rekan Anda ya. Mudah-mudahan pengelompokan ini sesuai dengan keinginan Anda begitu ya. Dan saya minta mungkin PJMK mata ajar untuk mengakomodasi ya. Baik, yang kedua program berkaitan dengan bidang keperawatan, misal aplikasi asuhan keperawatan, sistem informasi manajemen di praktek perawatan mandiri dan seterusnya. Jadi ini adalah contoh saja ya, misalnya saudara ya, sampai saat ini saya masih berpikiran ya, yang saya ketahui bahwasanya belum ada aplikasi asuhan keperawatan ya. Sehingga kalau kemudian Anda bisa membuat minimal sebuah prototype ya, tidak dalam bentuk siap pakai banget gitu enggak ya, tapi Anda bisa membuat sebuah prototipe gitu, maka sangat luar biasa dan saya berharap adik kelas Anda akan melanjutkan karya Anda begitu ya. Syukur-syukur kalau kemudian Anda bergerak di bidang ini juga itu luar biasa saya kira. Ya. Kemudian juga bisa Anda kembangkan sebuah program sistem informasi manajemen di praktek perawatan mandiri ya. Jadi salah satu barangkali perawat yang bisa mengembangkan entrepreneurship adalah kita bisa mendirikan praktek perawatan mandiri gitu ya. Ya. Tolong nanti dihindari membuat sistem informasi manajemen di klinik gitu ya, karena klinik itu konotasinya bukan perawat ya, tapi medis ya. Kemudian kita mencoba untuk mengembangkan pada sisi keperawatan, kan kita ini lembaga pendidikan keperawatan ya. Kemudian juga sistem informasi manajemen laboratorium atau perpustakaan di pendidikan keperawatan ya. Ini bisa kita kembangkan ya. Jadi manajemen laboratorium bagaimana mungkin cara peminjaman, pemakaian dan seterusnya gitu ya. Atau di perpustakaan ya, cara peminjaman dan seterusnya ya. Nah, ini saya kira bisa Anda pikirkan dan bisa Anda kembangkan ya. Baik, kemudian yang penting adalah nomor 3 ini ya, setiap kelompok harus berbeda ya. Aplikasinya jangan sama. Kalau sama nanti ide dan gagasan kita menjadi terbatas gitu ya. Sekali lagi Anda coba mencari ide-ide yang kreatif gitu, yang mengembangkan aplikasi yang sebelumnya tidak ada kira-kira begitu ya. Bisa juga mungkin penjualan begitu ya, penjualan alkes ya. Meskipun tidak terkait dengan keperawatan secara langsung, tapi saya yakin kita bisa bergerak di sana gitu ya. Baik, yang terakhir
program aplikasi akan dipresentasikan sebagai bahan ujian akhir semester. Ya. Jadi semakin bagus Anda, saya kira nilainya juga akan semakin tinggi ya, yang bisa Anda capai. Karena itu jangan kemudian diremehkan ya. Anda harus betul-betul sungguh meskipun ya memang tidak ada kita tidak sampai kepada kepakaran atau keahlian yang rumit begitu ya. Kita hanya diploma D3 yang kemudian saya kira berbeda dengan mereka yang memang profesinya itu adalah bergerak di bidang IT. Ya. Jadi saya hanya sekedar men-trigger Anda, melecut Anda, ya, untuk Anda bisa mengembangkan teknologi di bidang keperawatan, teknologi informasi di bidang keperawatan. Semoga dengan karya ini maka kemudian profesi keperawatan akan berterima kasih kepada Anda. Kenapa? Karena kontribusi Anda yang sangat bermanfaat, ya, yang bisa digunakan oleh perawat di Indonesia secara luas. Demikian barangkali. Kalau ada pertanyaan, catat, tulis di kolom komentar atau kolom chat. Nah, baik, jangan lupa like, kemudian subscribe. Kalau kalau share saya kira jangan lah ya. Ini hanya untuk kalian saja, untuk para mahasiswa ya. Ini mau Anda like, kemudian subscribe ya. Mudah-mudahan nanti kita semakin berkembang ya. Karena ini pun bagian dari teknologi informasi. Baik, demikian saya kira cukup ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kemanusiaan.